Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hasyim dengan NINJI 1A12019-1. Saya dari kelompok 6 dengan materi pengembangan program pemasaran sosial. Yang pertama, mendesain produk sosial. Produk pemasaran biasanya dibayangkan sebagai sesuatu yang nyata, di mana merupakan barang fisik yang dapat dipertukarkan pada target pasar melalui harga yang dapat dimanipulasi melalui beberapa karakter seperti kemasan, nama, atribut, visi, positioning, dan lain-lain. Selanjutnya adalah membuat sebuah produk di pemasaran sosial lebih sulit dibandingkan dengan komersial, dikarenakan oleh yang pertama, invisibility. Invisibility adalah pemasaran komersial lebih mudah mendesain ulang produknya dibanding pemasaran sosial. Mereka bisa mudah dengan merubah warna, bentuk, desain, ataupun fitur yang lain. Yang kedua adalah intangibility, yang dimana produk ini dipasarkan komersial bentuknya lebih jelas dan mudah diamati. Sementara produk pemasaran sosial lebih sulit diamati karena sering memberikan pemahaman di dalam kesadaran manusia. Yang ketiga adalah constructability, yang dimana produk sosial lebih kompleks dibandingkan produk komersial. Yang keempat adalah kontroversial, yang dimana produk sosial lebih sering berkontradiksi dengan nilai atau norma yang ada di masyarakat. Yang kelima adalah weak personal benefit, yang dimana produk sosial manfaatnya dapat seringkali untuk masyarakat dan jarang untuk pribadi. Yang keenam adalah negative frame, yang dimana produk sosial terutama yang merubah perilaku sering terdengar negatif dan tidak nyaman. 5 jenis produk dalam pemasaran sosial. Yang pertama, ide desain. Ide desain harus menarik, dapat menarik minat masyarakat untuk melihat desain produk pemasaran sosial. Yang kedua adalah perilaku. Dalam mendesain produk pemasaran sosial, perilaku yang ditanamkan dalam mendesain produk pemasaran sosial harus sesuai dengan promotor ketika berada di lapangan. Yang ketiga adalah objek nyata, dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilustrasi objek nyata, yang dimana biasanya diambil berdasarkan dalam bentuk fisik yang akan diubah menjadi ilustrasi. Yang kedua adalah mendesain objek nyata, yang dimana gambar yang telah didesain menjadi vektor ataupun ilustrasi desain. Yang keempat adalah layanan. Desain produk yang berisi tentang informasi mengenai pelayanan masyarakat atau pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima adalah keuntungan, yang dimana pasar tidak hanya menjual perilaku semata, namun juga dapat menawarkan pengalaman, gaya hidup, serta bantuan dalam menggunakan produknya. Selanjutnya adalah perbedaan produk komersial dan sosial, yang dimana produk komersial hanya menjual barang tersebut tanpa memberikan benefit untuk masyarakat. Sementara produk sosial yaitu produk yang didesain untuk mengajak masyarakat agar mengikuti sesuai dengan desain yang ada di produk. Selanjutnya adalah teori pemasaran, dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah core product. Core product merupakan pusat dari strategi produk tersebut. Yang kedua adalah actualing product, yang dimana produk aktual ditawarkan adalah perubahan perilaku yang dipromosikan. Yang ketiga adalah argumen produk, dimana pada level ini meliputi setiap objek atau barang, layanan yang dipromosikan bersama dengan perilaku adopsi mempermudah untuk melakukan. Merencanakan program pemasaran sosial. Elemen sosial marketing mix dari media massa harus dipertimbangkan sebagai berikut, dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah perencanaan dan penampilan iklan. Yang kedua adalah seleksi media dan waktu yang tepat. Yang ketiga adalah pemilihan yang hati-hati terhadap iklan yang dipasarkan. Selanjutnya adalah perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, yang dimana pelaksanaan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Yang ketiga adalah pengawasan dan evaluasi. Produk sosial harus diawasi dan dievaluasi ketika sudah terjun di pasar atau memiliki benefit untuk masyarakat. Yang ketiga adalah perorganisasian, yang dimana perorganisasian bertujuan untuk mengatur atau melihat sistematis produk pemasaran sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya adalah proses pengolahan pemasaran sosial, dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah menganalisis lingkungan pemasaran sosial. Yang kedua adalah meneliti populasi target dan adaptor. Yang ketiga adalah merancang tujuan dan strategi pemasaran sosial. Selanjutnya adalah penyediaan produk sosial. Kebutuhan pertama dalam keberhasilan pemasaran sosial salah satunya adalah menciptakan suatu produk sosial baru untuk mempertemukan suatu kebutuhan yang tidak terpuaskan, atau untuk merancang produk yang lebih baik dan dapat diterima. Selanjutnya adalah delivery the product market fit, dibagi menjadi dua, yaitu produk sosial yang ditawarkan memiliki takeable produk
dan kedua adalah perilaku personal. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.